مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memainkan role playing yang berjudul Pelangi dalam 3 Lensa, Sains dan Epistemologi Islam. Saya Dilania Putri dengan NIM 055 memainkan peran sebagai Aisyah. Halo, dan saya Erika Daniel Fernanda dengan NIM 059 memerankan sebagai Fatimah. Saya Nuriska Sabila dengan NIM 033 berperan sebagai Salma. Saya Yunita Cahyani dengan NIM 038 berperan sebagai Zahra. Saya Faradila Dwi Rahayu dengan NIM 052 memerankan sebagai Nisa. Teman-teman, lihat pelangi itu. Indah sekali ya, tapi aku tiba-tiba teringat bukan hanya keindahan yang luar biasa, tapi juga proses ilmiahnya. Kalian pernah bertanya nggak, gimana sebenarnya pelangi itu terbentuk? Dan bagaimana Islam memandang fenomena seperti ini? Aku pernah menuliskan ini di jurnal tafakurku. Dari pendekatan burhani, yaitu observasi, kita bisa menyaksikan bagaimana alam memberi pelajaran. Setelah hujan, lalu muncullah matahari dan cahayanya menembus tetesan air. Lalu cahaya itu dibiaskan, kemudian dipantulkan, lalu dibiaskan lagi, hingga muncullah pelangi. Allah pun menjelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Allah memerintahkan kita melihat dan mencermati ciptaannya, bukan sekadar menikmatinya. Dan dari pendekatan ijbari, kita tak hanya cukup mengamati, tapi juga menguji. Aku pernah buat simulasi pelangi di lab fisika, pakai prisma dan cahaya laser. Terlihat jelas bagaimana cahaya putih terurai jadi merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Semuanya teratur. Eksperimen ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah konsisten dan dapat diprediksi. Sains bukan berarti menjauh dari iman. Justru semakin dalam aku meneliti, semakin aku merasa kecil di hadapannya. Tapi jangan lupa juga pada peran akal. Pendekatan jadali mengajak kita berdiskusi dan merenung secara rasional. Kita bisa bertanya, mengapa cahaya memiliki sifat seperti itu? Mengapa warna tersusun demikian? Semua itu menunjukkan ada hikmah dan aturan logis dalam ciptaan Allah. Pelangi yang tampak seolah kebetulan sebenarnya tunduk pada kaidah-kaidah rasional yang tetap. Mengutip dari Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yaitu zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu, menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Allah adalah Al-Hakim, Sang Maha Bijaksana. Ilmu bukan hanya tentang bagaimana, tetapi juga mengapa. Wah, luar biasa. Kalian semua menyentuh sisi yang berbeda dari satu fenomena yang sama. Nisa melihat dengan mata hati lewat observasi, Zahra membuktikan lewat eksperimen, dan Salma merenung lewat logika. Dan semua bermuara pada tauhid. Dalam Islam, ilmu bukan hanya alat tapi juga jalan untuk mengenal Allah. Pelangi ini bukan sekedar spektrum warna, tapi juga tanda cintanya bahwa keindahan dan keteraturan bisa hidup berdampingan. Pendekatan burhani, ijbari, dan jadali, kalau kita gabungkan, akan menuntun pada hikmah yang utuh. Langit itu luas, tapi ilmu Allah lebih luas. Pelangi itu indah, tapi keindahan ilmu yang disinari cahaya iman jauh lebih baik. Jadi, tugas kita sebagai mahasiswa muslimah bukan hanya menguasai sains, tapi juga memaknainya. Tafakur itu bukan pilihan, tapi sebuah perintah.
Dan eksperimen itu bukan sekedar angka-angka, tapi cara kita membuktikan keagungan Allah secara sistematis. Dan berpikir kritis tidak membuat kita sombong, justru merendahkan hati. Karena semakin kita tahu, semakin kita sadar banyak yang belum kita pahami. Teman, pelangi mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tapi diskusi kita hari ini semoga bisa menjadi pelangi dalam jiwa kita yang tak pudar oleh waktu. Teman-teman, kita baca doa dulu yuk. Ya Allah, lapangkan hati kami dengan cahaya ilmu-Mu dan teguhkan iman kami lewat keindahan ciptaan-Mu. Amin. Subhanallah walhamdulillah